Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang solusi persamaan rekursif linier. Persamaan rekursif linier ini adalah salah satu kasus khusus dari bentuk persamaan rekursif. Nah, seperti kita lihat di sini ada satu persamaan, yaitu AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 sampai CK AN-K plus Fn, di mana C1, C2 sampai CK-nya ini adalah konstan. Kemudian Fn di sini adalah fungsi dalam n, ya bisa dalam bentuk AN plus B atau AN kuadrat plus BN plus C atau pokoknya atau suatu konstan atau pokoknya sebarang fungsi dalam n, dalam variabel n. Nah, di sini kalau bentuk yang seperti ini biasanya disebut fungsi rekursif linier, persamaan rekursif linier. Kenapa demikian? Ya, ini seperti biasanya sih salah satu ciri khas dari persamaan rekursif linier itu adalah suku-suku sebelumnya itu pangkatnya itu 1. Ya, seperti dilihat di sini, ini pangkat 1 semua. Nah, kemudian kalau di sini ada K suku sebelumnya yang diambil, ini biasanya kita sebut sebagai persamaan ini sebagai persamaan yang berorde K. Jadi karena ada K suku sebelumnya yang diambil. Nah, kemudian di sini juga ada syarat bahwa CK-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, Fn di sini bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini sama dengan 0. Kemungkinan kedua adalah tidak 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, biasanya ini kita sebut sebagai homogen. Kemudian ini ya lawannya tak homogen. Nah, secara umum berarti kalau misalkan saat Fn-nya sama dengan 0, maka biasanya nama lengkapnya adalah persamaan ini menjadi persamaan rekursif linier homogen berorde K. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin perlu kita lihat contoh. Contoh 1. Kita punya Fn itu sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa K-nya sama dengan 2, sehingga ini adalah, dan ini ada tambah 0 di sini ya. Jadi ini adalah persamaan rekursif linier homogen berorde 2. Nah, kemudian ada contoh yang lain, misalkan Bn sama dengan Bn-1 plus 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada Fn-nya tak 0, maka yang ini linier homogen, linier tak homogen berorde 1. Karena ini K-nya sama dengan 1 di sini. Nah, itu contohnya. Yang ini homogen karena ini di sini 0. Kemudian di sini ada suku yang selain suku sebelumnya itu adalah 3. Maka di sini ini tak homogen. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, persamaan mana saja yang bukan termasuk persamaan rekursif linier? Ya, salah satu contohnya adalah kalau kita mengambil Bn sama dengan Bn-1 kuadrat plus 2 Bn-2 pangkat 3.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pangkat dari suku ke n-1-nya itu adalah 2, pangkat dari suku ke n-2-nya itu adalah 3. Nah, di sini ini bukan persamaan rekursif linear ya, tapi dia persamaan rekursif tak linier berorde 2, yaitu ordenya adalah di sini k-nya kan sama dengan 2 di sini. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain adalah kalau kita mengambil Hn sama dengan akar Hn-1 ditambah n kuadrat. Di sini juga bisa kita lihat bahwa pangkat dari suku ke n-1-nya itu adalah setengah. Jadi tidak sama dengan 1. Nah, jadi di sini adalah ini berorde 1, yaitu k-nya 1. Tapi dia ini bukan persamaan rekursif linear. Ini adalah persamaan rekursif tak linier berorde 1 yang tak homogen, karena di sini ada fn, yaitu fungsi dalam n, yaitu n kuadrat. Nah, ini bukan termasuk dalam persamaan rekursif linear, masih ya banyak contohnya ya, pokoknya yang pangkat suku-suku sebelumnya itu tidak 1, yaitu adalah yang tak linier. Dalam video kali ini kita akan khusus membahas tentang solusi dari persamaan rekursif linear yang homogen. Ya, berarti kan kalau kita melihat bentuk umumnya itu adalah AN sama dengan C1 AN-1 dan seterusnya sampai CK AN-K. Nah, jadi tidak ada lagi Fn-nya. Jadi di sini berorde K. Nah, kalau kita tulis ulang persamaan ini bisa kita tulis menjadi AN min C1 AN-1 min CK AN-K sama dengan 0. Kan ini persamaan pagar. Nah, kalau kita observasi, ini bisa kita ada kaitannya dengan persamaan berikut ini. Jadi kalau saya ambil ini x, ini jadikan pangkat dari x, ini jadi x pangkat n min c1 x pangkat n min 1 min seterusnya ck min 1 x pangkat 1, kemudian min ck ini sama dengan 0. Ini pangkat k min 1, ini pangkat k itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini kalau kita bagi dengan x pangkat k atau kita keluarkan x pangkat k-nya, maka ini akan menjadi persamaan x pangkat k, maksud saya kalau dibagi dengan 1 per x pangkat n min k gitu ya. Ini sedikit keliru, jadi ini adalah ya ini adalah ck x pangkat n min k ya, karena kan n min 1, n min 0, n min 1, n min 2 sampai n min k. Nah, kalau kita bagi dengan x pangkat n min k, ini akan menjadi x pangkat k min c1 x pangkat k min 1 min dan seterusnya sampai ck gitu ya. N min k kan jadi pangkat 0, jadi ini kita sebut persamaan bintang. Nah, kalau kita tuliskan ulang, tadi ada AN min C1 AN min 1 min dan seterusnya CK AN min K itu sama dengan 0. Ini terkait dengan persamaan, yang ini persamaan pagar. Kemudian ada X pangkat K
min C1X pangkat K min 1 min CK min 1X min CK ini sama dengan 0. Ini persamaan bintang. Nah, dua persamaan ini somehow berhubungan ya, karena kan punya koefisien yang sama. Nah, ternyata kalau kita observasi, kalau misalkan alfa ini akar dari persamaan bintang ya, maka ternyata AN itu bisa kita tuliskan menjadi sama dengan alfa dipangkatkan N untuk setiap N. Nah, jadi observasi pertama kita, jadi bisa kalian coba cek ya, kalau kita substitusi alfa pangkat N ke dalam persamaan ini, kemudian alfa pangkat N min 1, alfa pangkat sampai alfa pangkat N min K, maka ini pasti akan sama dengan 0, karena kan dia adalah solusi dari akar dari polinom yang ini, sehingga kalau kita substitusi itu pasti sama dengan 0 yang atasnya. Sehingga kita punya tebakan pertama bahwa kalau kita punya persamaan rekursif seperti ini dengan polinomnya yang ini, maka kalau kita nemukan akar dari polinom misalkan alfa, maka alfa pangkat N ini adalah solusi dari persamaan rekursif ini. Itu observasi pertama kita. Kemudian observasi kedua kita adalah kalau misalkan AN itu sama dengan SN, artinya SN ini memenuhi persamaan rekursif yang persamaan pagar tadi. Kemudian ada juga AN itu sama dengan TN, jadi bisa saja ada dua persamaan rekursif gitu ya yang memenuhi, ada dua persamaan yang memenuhi ya mungkin ya SN kali ya. Nah, dan TN. Nah, ini misalkan adalah dua solusi gitu ya. Dua solusi juga yang memenuhi persamaan rekursif pagar tadi. Nah, kalau ada dua begini, berarti kan nanti SN pasti memenuhi juga SN itu sama dengan C1 SN min 1 dan seterusnya sampai CK SN min K. Kemudian yang TN juga karena dia merupakan solusi juga, maka dia pasti memenuhi C1 TN min 1 dan seterusnya CK TN min K. Nah, kalau misalkan di sini kita kalikan dengan kita kalikan dengan konstanta gamma 1 kan, yang ini kalikan dengan gamma 2, maka kalau kita jumlahkan di sini jadi gamma 1 SN plus gamma 2 TN. Ini kalau kita jumlahkan ini jadi C1 gamma 1 SN min 1 plus gamma 2 TN min 1 terus ditambah gitu ya. Ini jadi CK gamma 1 SN min K plus gamma 2 TN min K. Nah, kalau kita lihat ternyata penjumlahan dua solusi dan dimana sebelumnya kita kalikan dengan suatu konstanta gamma 1 dan gamma 2, gamma 1 SN tambah gamma 2 TN itu juga ternyata memenuhi persamaan rekursifnya. Jadi artinya adalah
kombinasi linier dari dua solusi itu juga akan menghasilkan solusi yang lain gitu ya. Nah, itu observasi kedua kita. Observasi pertama tadi akar polinom persamaan bintang tadi akan memberikan solusi bagi persamaan rekursifnya. Kemudian observasi kedua adalah kombinasi linier dari dua solusi itu juga akan menghasilkan solusi. Kemudian kita coba melihat kasus khusus. Misalkan kita melihat coba kasus di mana ordenya itu adalah 2. Jadi di sini ya dalam artian ini adalah K-nya sama dengan 2. Atau kalau bentuk umumnya itu ya ini AN min C1 AN min 1 min C2 AN min 2 ini sama dengan 0, di mana C2-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita coba melihat kasus di mana persamaan linier homogen berorde 2. Nah, di sini berarti kalau kita melihat kembali ke penjelasan tadi, maka polinom yang terkait dengan persamaan rekursif ini adalah sebenarnya x kuadrat min C1 x min C2 sama dengan 0. Nah, kalau kita ingat, kalau persamaan kuadrat itu kan ya pasti punya 2 akar ya. Nah, 2 akar ini bisa saja dia berbeda. Nah, bisa juga dia sama akarnya. Nah, sehingga kita akan coba melihat kasus per kasus. Kasus pertama adalah mungkin kita coba melihat yang akarnya berbeda. Kemudian kasus yang kedua kita coba melihat saat akarnya sama. Oke, yang pertama, misalkan kalau kasusnya adalah persamaan kuadrat tadi punya akar yang sama, maka dalam hal ini kita akan punya solusi bahwa misal alfa 1, alfa 2 adalah akarnya, akar persamaan kuadrat tadi, persamaan x kuadrat min C1x min C2 sama dengan 0, maka dan karena dia kita asumsikan maksud saya akar yang berbeda, dulu, karena kita asumsikan dia akarnya berbeda, maka ini kita asumsikan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, maka solusi dari persamaan rekursifnya itu bisa langsung kita tebak, itu adalah AN sama dengan gamma 1 alfa 1 pangkat N plus gamma 2 alfa 2 pangkat N, di mana gamma 1 gamma 2 ini adalah konstan. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu akar persamaan kuadratnya ini adalah 2 akar yang berbeda, maka kita langsung menebak solusinya itu adalah berbentuk AN sama dengan gamma 1 alfa 1 pangkat N plus gamma 2 kali alfa 2 pangkat N, di mana gamma 1 gamma 2 nya konstan. Coba kita lihat contoh. Misal kita punya persamaan rekursif homogen linier berorde 2 itu AN sama dengan AN min 1 plus 2 AN min 2, di mana
A0-nya adalah 2 dan A1-nya adalah 7. Nah, di sini biasanya kalau kita punya persamaan rekursif berorder K, itu biasanya nilai awalnya itu atau initial value-nya itu pasti ada K di sini karena dia berorder 2, maka kita punya pasti dua nilai awal yaitu A0 dan A1. Jadi di sini kita mulai dari N sama dengan 0 ya. Nah, ya ini adalah sebenarnya persamaan rekursif untuk barisan 2, 7, 11, 25, 47 dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat ya ini persamaan kuadratnya adalah ya kalau kita tuliskan ulang ini AN min 1 min 2 AN min 2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya ini adalah X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini kan adalah akar-akarnya itu adalah X min 2 X plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi nanti akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, itu kan dua akar yang berbeda. Jadi kita punya alfa 1-nya sama dengan 2, kemudian alfa 2-nya itu adalah sama dengan min 1. Sehingga solusinya ini yang kita duga adalah AN sama dengan gamma 1 2 pangkat N plus gamma 2 min 1 pangkat N. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah kita mencari berapa gamma 1 dan berapa gamma 2. Caranya adalah pertama kita tahu bahwa A0 ini berarti saat N sama dengan 0 ya. A0 itu kan sama dengan 2 tadi. Berarti kan kalau kita substitusi ke sini itu adalah gamma 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1 ditambah gamma 2 kali min 1 pangkat 0 yaitu 1 juga. Kemudian kalau kita substitusi N sama dengan 1 yaitu A1 tadi kan 7. Nah, 7 itu kan sama dengan gamma 1 kali 2 pangkat 1 berarti kali 2 ditambah gamma 2 dikalikan min 1 pangkat 1 yaitu jadi ini min gamma 2. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan mendapatkan gamma 1 itu sama dengan 3, kemudian gamma 2 itu sama dengan min 1. Benar nggak? Ya, benar ya. Nah, ya terserah kalian mau pakai substitusi atau eliminasi gitu ya. Coba aja. Sehingga solusi umumnya ini adalah AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 1 pangkat N. Jadi ini adalah solusi dari persamaan rekursif AN sama dengan AN min 1 plus 2 AN min 2. Nah, kita lihat kasus 2 yaitu di mana kedua akar dari persamaan kuadrat tadi adalah sama. Artinya di sini kita punya alfa 1 itu sama dengan alfa 2.
Nah, kalau kita punya kasus seperti ini, maka kita menduga solusinya itu adalah AN sama dengan lambda 1 alfa 1 pangkat N plus lambda 2 N dikalikan alfa 1 pangkat N. Ya, karena kan di sini alfa 1 sama dengan alfa 2, jadi kita pakai aja alfa 1. Nah, jadi ya solusinya berbentuk seperti ini. Jadi lambda 1-nya konstan, lambda 2-nya konstan. Kemudian di sini alfa 1 pangkat N, di sini ada N kali alfa 1 pangkat N. Ya, jadi dugaannya begitu. Coba kita lihat contoh. Misal kita punya persamaan rekursif AN sama dengan 6AN min 1 min 9AN min 2. Di sini dimana A0-nya itu sama dengan 1, kemudian A1-nya itu sama dengan 6. Jadi ini barisannya ya 1, 6, 27 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat persamaan kuadratnya yang terkait dengan ini kan jadi AN min 6 AN min 1 plus 9 AN min 2 sama dengan 0, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah X min 3 kuadrat. Jadi alfa 1-nya itu sama dengan alfa 2 sama dengan 3. Sehingga solusinya itu adalah, kita bisa punya adalah AN itu sama dengan lambda 1 3 pangkat N plus lambda 2 N dikalikan 3 pangkat N. Nah, sekarang kita cari lambda 1 lambda 2 nya. Ya, kita tahu bahwa A0 itu sama dengan 1 yang sama dengan lambda 1 kali 3 pangkat 0. Nah, dari sini ditambah dengan 0 lambda 2 kali 0 kali 3 pangkat 0. Jadi ini 0 sebelah sini ya. Ini tambah 0. Sehingga dari sini kita dapat lambda 1 sama dengan 1 langsung. Kemudian A1-nya sama dengan 7 per 6. Dimana ini adalah 1 kalikan 3 pangkat 1 ditambah lambda 2 kalikan 1 kali 3 pangkat 1. Nah, dari sini kita akan punya bahwa lambda 2 nya itu adalah sama dengan 1 juga. Nah, sehingga solusi secara umumnya ini adalah 3 pangkat N plus N dikalikan 3 pangkat N. Nah, jadi ini solusi dari persamaan rekursif AN sama dengan 6 AN min 1 min 9 AN min 2. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah kita melihat kalau ordenya 2, nah kita memisahkan yang akarnya sama dan akarnya berbeda. Nah, kalau secara umum juga kalau kita melihat persamaan rekursif AN C1 AN min 1 sampai CK AN min K sama dengan 0, dimana ini tadi terkait dengan polinom berderajat K, yaitu XK C1 X pangkat K min 1 dan seterusnya CK min 1 X pangkat K min X min CK sama dengan 0. Nah, persamaan ini kan ada K akar, jadi akarnya ada sebanyak K karena kan dia polinom berderajat K. Nah, sehingga kita juga akan
melihat kalau misalkan alfa 1, alfa 2 sampai alfa K ini adalah akarnya. Nah, kalau ini akarnya persis sama dengan cara yang tadi, cuma sekarang kita punya K-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya gitu ya, bisa sembarang gitu ya. Nah, tapi sekarang kita persis sama ya. Jadi kita akan melihat dua kasus. Kasus pertama adalah kasus semua akarnya berbeda. Kemudian kasus kedua adalah ada akar yang berulang. Jadi nanti ada di antara alfa 1 sampai alfa K ini yang sama nilainya gitu ya. Kita coba lihat kasus 1 di mana semua akar berbeda. Ya, di sini berarti kan alfa I itu tidak sama dengan alfa J saat I tidak sama dengan J. Berarti semuanya berbeda begitu ya. Nah, kalau kita ketemu kasus yang seperti ini, nah sama seperti saat kasus K sama dengan 2, itu solusinya itu adalah AN sama dengan gamma 1 alfa 1 pangkat N plus gamma 2 alfa 2 pangkat N sampai dengan gamma K alfa K pangkat N. Nah, jadi kita akan, kalau misalkan semua akarnya berbeda, kita gunakan solusi ini. Kita coba lihat contoh. Nah, contohnya misalkan kalau kita punya persamaan rekursif AN sama dengan 6 AN min 1 min 11 AN min 2 plus 6 AN min 3. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah K-nya sama dengan 3. Maka di sini adalah persamaan rekursif linier homogen berorder 3 ya. Nah, sehingga nanti kalau K-nya 3, maka kita akan punya persamaannya itu adalah ya tinggal kita tuliskan ulang ini AN min 1 min plus 11 AN min 2 min 6 AN min 3 sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan polinom yang terkait itu adalah ini x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat polinom ini, maka akarnya itu ya x min 1 itu x min 2 x min 3. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana caranya menebak akarnya. Biasanya kalau kita ingin menebak akar itu kita lihat pembagi dari yang ini. Ini kalau kita melihat ini 6, maka biasanya kemungkinan akarnya itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, ternyata di sini benar ya. Jadi ini adalah min 1, min 2, min 3. Nah, sehingga di sini kita punya bahwa alfa 1-nya itu adalah sama dengan 1, kemudian alfa 2-nya adalah 2, kemudian alfa 3-nya adalah 3. Sehingga ini ketiga akarnya berbeda. Nah, sehingga solusinya yang mungkin itu adalah AN sama dengan gamma 1 pangkat N plus gamma 2 pangkat N plus gamma 3 pangkat N. Nah, sekarang kita harus mencari gamma 1, gamma 2, dan gamma 3-nya. Nah, tentu saja seperti tadi, kita gunakan nilai awal yang diberikan. Nah, kalau misalkan nilai awal yang diberikan itu adalah A0-nya sama dengan 2, kemudian A1-nya sama dengan 5, kemudian A2-nya sama dengan 15. Nah, di sini karena dia berorder 3, maka biasanya kita butuh 3 nilai awal.
Jadi kan saya jelaskan bahwa kalau misalkan dia berorder K persamaan rekursifnya, maka biasanya kita butuhkan nilai awal gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini kalau kita substitusi ini A0 n sama dengan 0, maka kita punya 2 sama dengan gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3. Kemudian kalau misalkan n sama dengan 1, maka kita punya 5 itu sama dengan gamma 1 plus 2 gamma 2 plus 3 gamma 3. Kemudian kalau kita punya n sama dengan 2, ini kita punya ini 15, ini jadi tetap gamma 1, ini adalah 4 gamma 2 plus 9 gamma 3, karena kan ini adalah 2 kuadrat, kemudian yang ini adalah 3 kuadrat. Nah, kita harus menyelesaikan persamaan ini, sistem persamaan linear ini, di mana variabel-variabelnya adalah gamma 1, gamma 2, gamma 3. Nah, kalau kita bawa ke dalam bentuk matriks sistem persamaan tadi, itu kita punya matriksnya adalah 1 1 1, kemudian 1 2 4, kemudian 1 3 9, kemudian matriks gandengnya itu adalah ini tadi sama dengan 2, kemudian yang ini sama dengan 5, yang ini sama dengan 15. Nah, kalau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan gitu ya, maka kita akan punya nanti, ya bisa kalian coba sendiri, kita punya nanti matriks terakhirnya itu adalah 1 0 0, kemudian 0 1 0 0 0 1, kemudian nilai di sini adalah 1 min 1 dan 2. Nah, sehingga dari sini kita dapat bahwa ini adalah gamma 1, gamma 1-nya adalah 1, kemudian ini gamma 2, gamma 2-nya adalah min 1, kemudian yang ini menunjukkan gamma 3, jadi di sini gamma 3-nya itu adalah 2. Nah, sehingga solusi secara umumnya ini adalah AN sama dengan 1 plus, ya di sini kan 1 dikalikan 1 pangkat n ya, plus min ya, min 2 pangkat n plus 2 dikalikan 3 pangkat n. Nah, inilah solusi yang kita cari. Nah, kemudian kita coba melihat kasus 2, yaitu di mana kasus 2 ini adalah ada akar yang berulang. Jadi tidak semuanya berbeda, tapi ada beberapa akar yang berulang. Ya, kita misalkan saja misalkan akar yang berbeda itu ada alfa 1, alfa 2 sampai alfa T. Ya, tentu saja di sini karena ada yang berulang, tadi kan total akarnya itu ada K, maka kalau ada yang berulang, yang berbeda itu tentu saja dia kurang dari K gitu ya, karena kan kita menghitung yang berbeda saja. Nah, kemudian misalkan ini alfa 1 ini berulang sebanyak M1 kali, kemudian alfa 2 nya berulang sebanyak M2 kali, ya ini berulang sebanyak MT kali gitu ya. Ya, ini berapa kali berulang ya. Akarnya. Jadi alfa 1 ada berulang sebanyak M1 kali, artinya ada M1 buah akar yang sama dengan alfa 1 gitu ya. Kemudian dan seterusnya, yang alfa T juga ada berulang sebanyak MT kali, berarti ada MT buah akar yang sama dengan alfa T gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka kita
menduga akarnya itu adalah solusinya itu adalah sama dengan AN. Jadi seperti tadi kalau misalkan yang kasus orde 2 itu kan kalau dia sama kita kalikan dengan N gitu ya, akar yang satunya lagi. Nah sekarang kalau dia berulang mj kali gitu kan, maka kita kalikan dia dengan n kuadrat sampai n pangkat mj min 1 gitu ya. Nah jadi kalau misalkan untuk yang akar yang alfa 1 ya tinggal kita punya gamma 10 kali n pangkat 0 plus gamma 11 kali n pangkat 1 dan seterusnya sampai gamma 1 m1 min 1 kali n pangkat m1 min 1. Nah ini semua adalah untuk akar alfa 1 kan dia berulang sebanyak m1 kali. Nah begitu juga kita untuk yang alfa 2 itu jadi gamma 20 plus gamma 21 kali n dan seterusnya sampai gamma 2 m2 min 1 n pangkat m2 min 1. Ini semua dikalikan alfa 2 pangkat n. Ya ini dan seterusnya ya sampai nanti yang gamma T0 plus gamma T1 N dan seterusnya sampai gamma T MT min 1 N pangkat MT min 1 alfa T pangkat N, dimana gamma-gamma ini semuanya adalah konstanta. Jadi gamma IJ ini adalah konstanta. Jadi dugaan akarnya kira-kira seperti dugaan solusinya kira-kira seperti itu. Kita coba lihat contoh. Oke. Contoh kelima. Jadi misal kita punya AN itu sama dengan min 3 AN min 1 min 3 AN min 2 min AN min 3, dimana A0 nya sama dengan 1, A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan min 1. Nah di sini kita lihat bahwa ini adalah berorde 3. Nah ya kalau kita konversi dia ke dalam persamaan polinomnya, ini adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Nah persamaan ini ternyata kalau kita lihat ini seperti tadi dugaannya itu ya akarnya plus minus 1 kemungkinan. Kalau kita coba plus 1, kalau kita coba min 1, ternyata ini adalah x plus 1 pangkat 3. Sehingga ya di sini jumlah akarnya adalah 1 atau t-nya 1, yaitu kita pakai alfa sama dengan 1 gitu ya. Dan di sini m1-nya itu adalah 3, yaitu berapa kali berulangnya itu adalah 3. Jadi dia cuma punya satu akar. Nah sehingga solusinya itu akan berbentuk AN sama dengan gamma 10 plus gamma 11 N plus gamma 12 N kuadrat dari 1 dipangkatkan N min 1 dipangkatkan N, karena kan akarnya min 1 tadi ya, sorry saya salah, jadi harusnya akarnya min 1. Nah karena kan x plus 1. Nah sekarang kita harus mencari yang 3 ini dengan mensubstitusi nilai awal, dimana kita tahu bahwa saat n sama dengan 0 ini menjadi sama dengan 1, jadi ini 1 sama dengan gamma 1
0 plus gamma 1, oh ya gamma 1 0 aja ya, karena kan ini 0, ini 0. Kemudian kalau n sama dengan 1, ini kita punya min 2 sama dengan 1 plus gamma 1 1 plus gamma 1 2, ini semua dikalikan min 1. Ya ini bisa saja kita tuliskan ini 0 kali gamma 1 1 plus 0 kali gamma 1 2. Ini kita pakaikan aja gamma 1 0 ya. Kemudian n sama dengan 2, itu kita punya ini min 1. Jadinya di sini adalah gamma 1 0 plus 2 gamma 1 1 plus 4 gamma 1,2 dikalikan min 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan dikali 1 ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks sistem persamaan yang tadi, maka kita akan punya matriksnya kira-kira seperti ini: 1 0 0, kemudian min 1 min 1 min 1, kemudian 1 2 4, kemudian gandengannya ini kan awalnya adalah sama dengan 1, kemudian sama dengan min 2, sama dengan min 1. Nah, kalau kita kalau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita akan punya bentuk matriks ini menjadi 1 0 0 1, kemudian 0 1 0 3 0 0 1 min 2, sehingga kita punya gamma 1 0 nya itu adalah 1, gamma 1 1 nya itu adalah 3, gamma 1 2 nya itu adalah min 2. Sehingga solusi secara umumnya itu adalah AN sama dengan 1 plus 3N min 2N kuadrat dikalikan min 1 pangkat N. Nah, ini solusinya. Jadi solusi persamaan tadi itu adalah yang ini. Nah, kalau kita simpulkan secara umum gitu ya, kalau kita ingin menyelesaikan persamaan linear, persamaan rekursif linear hubungan berorde K, maka kita yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan persamaan polinom terkait, yaitu yang X pangkat K dan seterusnya gitu ya. Kemudian langkah kedua itu adalah cari akarnya. Nah, kemudian di sini setelah kita mencari akar, kita tentukan apakah dia akarnya berulang atau tidak. Nah, kalau dia berulang, apa bentuknya, kalau tidak berulang apa bentuknya gitu ya. Sehingga yang ketiga di sini adalah kita akan bisa menentukan kalau dia berulang atau tidak. Kita bisa menentukan bentuk solusi umumnya dulu, yaitu AN sama dengan berapa gitu sesuai dengan kasusnya. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari koefisiennya, koefisien dari solusi umum dengan memanfaatkan nilai awal dan menyelesaikan SPL gitu ya. Nah, kira-kira itu solusi strategi secara umumnya kalau kita ingin menyelesaikan persamaan rekursif linear homogen berorde K. Oke, begitu saja. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu.